Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at dimanapun anda berada, mudah-mudahan anda selalu di bawah naungan Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, masih menyambung daripada cerita bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil merebut dan mensucikan kota Mekah al-Mukarramah al-Musyarrafah dari penyembah-penyembah berhala. Seperti yang kita ceritakan di episode kemarin, bahwasanya ada dua kabilah besar, yaitu kabilah Khuza'ah dan kabilah Banu Bakar. Dua kabilah ini, yang Khuza'ah beraliansi bernaung di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kabilah Banu Bakar beraliansi dan bernaung di bawah naungan Quraisy Mekah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Quraisy Mekah sudah sepakat janji tidak akan menyerang satu sama lain, maka yang di bawah naungan beliau pun juga kena kesepakatan tersebut. Yang di bawah naungan orang Quraisy juga kena kesepakatan tersebut, tidak boleh saling menyerang. Namun di tahun ke-8 Hijriah, suatu hari, ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, jalur cerita Allah tetapkan agar Nabi Muhammad SAW bisa merebut mensucikan kota Mekah. Ketika orang kabilah Bani Khuza'ah yang di bawah naungan Nabi sedang duduk di satu tempat, mendengar satu orang yang di bawah aliansi atau naungan orang Quraisy Mekah menghina Nabi besar Muhammad SAW di hadapan kabilah Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah ini ikatannya kuat dengan Nabi. Jadi mereka bukan hanya beraliansi, tapi mereka juga kebanyakan sudah muslimin. Kebanyakan dari mereka cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika mendengar ada dari kabilah Banu Bakar mencaci Nabi Muhammad SAW, orang dari kabilah Banu Khuza'ah tidak sanggup menahan emosinya karena ingin membela Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang tadi berdiri dan dipukullah orang yang menghina Nabi besar Muhammad SAW. Ketika terpukul, maka satu kabilah semuanya marah dan panas. Mereka akhirnya teringat kembali bahwasanya dulu pernah ada permusuhan yang sangat lama sekali antara kabilah Banu Bakar dan kabilah Banu Khuza'ah. Akhirnya kabilah Banu Bakar sepakat Khuza'ah dan mereka minta bantuan secara diam-diam kepada Quraisy Mekah. Jadi yang pertama bukan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang Quraisy Mekah, Banu Bakar itu pertama kali yang mengingkari janji yang telah mereka sepakati bersama Nabi di tempat Hudaybiyah. Memberikan kekuatan kepada Banu Bakar, sehingga Banu Bakar secara diam-diam menyerbu tempat tinggal kabilah Banu Khuza'ah, terbunuh syahid karena diserang oleh kabilah Banu Bakar. Akhirnya mereka ketika Quraisy telah ingkar janji menyerang mereka datang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mereka melapor kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mereka katakan, ya Rasulullah, Banu Bakar dan Quraisy telah mengingkari janji yang mereka sepakati. Mereka menyerang kami, mereka membunuh, ada orang yang sedang tidur dibunuh, ada yang lagi sholat dibunuh. Ya Rasulullah, tolong, ya Rasulullah, tolong kami. Diminta pertolongan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jangan takut, kalian sudah aku tolong. Selesai, yang menyesal. Mereka ini betul-betul sudah lemah. Mereka itu takut sama Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya mereka menyesal karena mereka sudah membantu Banu Bakar untuk mengingkari janji yang telah mereka sepakati bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dikirim dari Quraisy pembesarnya, yaitu pemimpin Quraisy pada saat itu Abu Sufyan, untuk datang ke Madinah. Pura-pura tidak tahu dengan kejadian yang terjadi. Abu Sufyan datang dengan niat minta perpanjangan waktu lagi. Jangan 10 tahun wahai Muhammad, 10 tahun, agar orang kafir Mekah perjanjiannya diperbarui, sehingga kemarin yang diserang sudah ditutupi dengan janji yang baru. Tapi Nabi besar Muhammad SAW juga cerdas. Nabi Muhammad SAW selalu dinaungi dan selalu dibantu oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Sufyan datang meminta perpanjangan waktu, kata Nabi, wahai Abu Sufyan, Nabi juga pura-pura tidak tahu. Abu Sufyan pura-pura tidak tahu, Nabi juga pura-pura tidak tahu. Kata Nabi, wahai Abu Sufyan, kami memegang tepat janji kami yang kemarin. Jadi Nabi tidak mau menambah waktu lagi. Jadi kata Nabi, yang di Hudaybiyah kemarin itulah janji kami kepada kalian wahai Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan tahu, ini Nabi besar Muhammad SAW kayaknya tahu dengan kejadian kemarin. Abu Sufyan pulang dengan tangan kosong ke kota Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Setelah Abu Sufyan pulang, di samping kota Madinah, kata Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fil Madinah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka Ramadan tahun ini harus di Madinah, kata Nabi Muhammad. Nabi tidak menyebutkan ingin kemana. Jadi hanya diperintahkan sama Nabi semua kumpul di kota Madinah. Akhirnya semua kabilah yang iman kepada Nabi, yang sudah masuk Islam, kumpul Ramadan di kota Madinah. Mereka masih tahu mana dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini juga termasuk siasat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memerintahkan semua pasukan untuk keluar dari kota Madinah, tepatnya tanggal 15 Ramadan, keluar dari kota Madinah dalam keadaan berpuasa. Diriwayatkan oleh beberapa ulama, saat itu yang keluar dalam kurang lebih 10.000 pasukan. Nah, jadi 10.000 pasukan sama Nabi besar Muhammad SAW, mereka menuju kota Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. InsyaAllah akan lagi cerita bagaimana Nabi besar Muhammad SAW berhasil merebut kota Mekah, mensucikan kota Mekah Al-Musyarrafah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.